Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Firmansyah dan hari ini saya akan menjelaskan tentang usability testing. Nah, pertama itu, kenapa sih kita tuh perlu untuk melakukan usability testing terhadap produk kita? Nah, usability testing itu penting karena itu tuh membantu kita untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan itu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Melalui berbagai metode, kita dapat mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan user experience, dan juga memastikan bahwa produk tersebut user friendly. Yang pertama itu ada remote moderated usability testing dengan think aloud protocol. Metode ini penting karena memungkinkan penguji untuk berinteraksi langsung dengan pengguna meskipun dari jarak jauh. Pengguna diminta untuk berpikir keras saat mereka menggunakan produk, memberikan wawasan langsung tentang pemikiran, kebingungan, dan keputusan mereka. Langkah-langkahnya yaitu ada tahap persiapan, yaitu kita menentukan tujuan penguji dan skenario tugas yang akan diuji. Pilih peserta yang sesuai dengan profil pengguna produk. Siapkan alat dan komunikasi jarak jauh seperti Zoom atau Skype. Dalam tahap pelaksanaannya yaitu kita membantu peserta untuk melalui tugas yang telah ditentukan. Peserta diminta untuk berpikir keras saat mereka menggunakan produk, dan moderator mencatat observasi kesulitan yang dihadapi peserta dan pertanyaan yang muncul. Yang terakhir itu analisis, yaitu kita mentranskrip dari sesi think aloud di analisis untuk mengidentifikasi pola kesulitan. Kita menggunakan catatan untuk mengevaluasi kinerja pengguna dan masalah usability. Yang selanjutnya itu ada cara wawancara, yaitu kenapa wawancara itu penting? Karena wawancara memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman, kebutuhan, dan persepsi pengguna terhadap produk. Metode ini juga memungkinkan penguji untuk menggali lebih dalam tentang alasan dibalik perilaku pengguna. Langkah-langkahnya itu pertama ada persiapan, yaitu menentukan tujuan wawancara dan susun pertanyaan yang relevan. Selanjutnya itu ada pilih peserta yang sesuai dengan target pengguna, dan juga siapkan alat perekam untuk mendokumentasikan wawancara. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan, yaitu melakukan wawancara dengan peserta, mulai dari pertanyaan umum hingga spesifik terkait penggunaan produk. Gunakan juga teknik probing untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Yang terakhir itu ada tahap analisis, yaitu mentranskrip wawancara, dianalisis untuk mengidentifikasikan tema dan pola. Catatan dan rekaman digunakan untuk menghubungkan antara pengalaman dan kebutuhan pengguna dengan fitur produk. Dan terakhir itu ada cara usability measurement berdasarkan ISO 9241-11. Menggunakan standar ISO untuk mengukur usability, memastikan pendekatan yang sistematis dan terstandarisasi. Ini mencakup 3 aspek utama, yaitu effectiveness, efficiency, dan satisfaction. Langkah-langkahnya dalam effectiveness yaitu persiapan mendefinisikan tugas-tugas yang relevan yang akan diuji dan menentukan kriteria keberhasilan untuk setiap tugas. Pada tahap pelaksanaan, meminta peserta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan dan catat apa saja tugas yang selesai dengan benar dan jumlah kesalahan yang terjadi. Pada tahap analisis, kita menghitung persentase tugas yang berhasil diselesaikan dan jumlah kesalahan yang dibuat oleh pengguna. Dan juga ada analisis kesalahan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pada langkah-langkah efisiensi, kita menentukan tugas-tugas yang akan diukur berdasarkan waktu penyelesaian, lalu kita catat waktu yang dibutuhkan setiap peserta untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut pada tahap pelaksanaan. Dan terakhir itu, di tahap analisis, kita menghitung rata-rata waktu untuk menyelesaikan setiap tugas oleh pengguna dan membandingkan dengan standar atau tujuan waktu penyelesaian yang diharapkan. Yang terakhir itu ada langkah-langkah menggunakan sistem satisfaction. Pertama itu ada susun kuesioner SUS yang terdiri dari 10 pertanyaan standar. Saat tahap pelaksanaan, setelah peserta menggunakan produk, minta mereka mengisi kuesioner SUS. Dan terakhir itu ada tahap analisis di mana skor kuesioner diolah untuk menghasilkan nilai SUS. Interpretasi skor untuk menilai tingkat kepuasan pengguna.
Sebagai kesimpulannya, dengan menggunakan metode ini, pengembang dapat memahami dan meningkatkan aspek usability produk mereka, memastikan bahwa produk tersebut mudah digunakan, efisien, dan memuaskan bagi pengguna. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.